Lalu kalau data awal nggak masalah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih tahu nama, nik dan sebagainya. Nah, SK penugasan penilai itu kalau ada saja. Ya, itu untuk penilai. Jadi yang ditunjuk sebagai penilai siapa, nanti sekolah membuat SK-nya, nomornya berapa bisa dimasukkan di situ. Kemudian untuk mungkin yang berbeda adalah di kode pangkat, karena di sini memakai datanya Bu Nadi, beliau kebetulan di 3C. Jadi nanti kodenya kita pakai angka 7 ya Bapak Ibu. Kalian 3C. Jadi yang di sini rata-rata 3C 3D ya. Kalau 3C 7, 3D 8. Di sebelahnya ini ada yang panduannya. Dia simpan. Nah ini penata. Ini bukan. Ada Nomor sampingnya yang sampingnya kode Bu. Jadi 235 yang ini yang semacam ini kan kita semacam yang kemarin bukan yang ini ya. 4 bungkus itu. sampai di sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Hanya Bu, jumlah jam itu berpengaruh dengan nilai-nilai yang belakang nggak? Jumlah jam ngajar? Enggak ada pengaruh. Nggak ada. Ya. Sri. Bisa lanjut ya Bapak Ibu? Ya, gawe. Untuk opennya bisa langsung kita kerjakan, nanti ada hasilnya. Untuk open ikut langsung ke formulir. Kenapa tadi malam kami minta Bapak Ibu membawa sertifikat diklat atau apa karya tulis ini ya? Ini ada hubungannya dengan pengembangan kepolisian berkelanjutan. Nanti masuknya di periode Januari Juni ataukah Juli Desember. Ya. Nanti bisa dilihat di bulannya. Kalau bulan sertifikat Bapak Ibu itu di Januari Juni, berarti masuknya ke semester Januari Juni. Kemudian kalau diklatnya itu antara bulan Juli sampai Desember, nanti masuknya nanti di SKP yang periode berikutnya. Sama dengan penulisan karya tulis ilmiah. Dilihat untuk karya tulis ilmiah dilihat bulan bulan pengesahannya. Kalau nggak ada sama sekali nggak usah diisi ya Bu? Nggak usah. Sesuaikan dengan yang kita punya saja. Jangan mempersulit diri sendiri. Wajib dong yang 3C. Karya tulis 3C wajib Pak, tanpa PTK. Kalau 3C ya. Di situ yang di data awal sudah ada Pak. Perlu berapanya sudah ada di situ. Gitu. Lanjut ya Bapak Ibu ke penilaian. Berarti yang pengembangan tuh wajib nulis Bu? Enggak wajib. Kalau nggak ada nggak usah diisi. Kalau ada silakan isi. Berarti kosong kan. Kemudian lanjut ke penilaian Bapak Ibu. Sebentar Bu Sari. Ya. Untuk yang pengembangan tadi kan tidak wajib diisi kalau ada ya. Oke. Kemudian untuk karya tulis tadi kan wajib ya, 3C wajib ada karya tulis. Nah, berarti kalau misalkan di tahun sebelumnya belum, berarti di sini harus diisi ya, kita buat. Oke, mau tidak mau kalau mau naik pangkat. Kalau mau naik pangkat. Tapi kalau untuk misalkan untuk tahun ini nggak buat, tahun besok buat, bisa kan Bu? Boleh. Itu untuk yang C juga kan? Sebentar, ini mau tanya dulu ya. Kalau naik pangkat di tahun kalau untuk tahun ini kita sampai periode April kan nggak bisa ya. Soalnya periode Oktober itu berarti kalau SK kenaikan pangkatnya 2018 itu sudah bisa belum? Bisa Pak, itu pas 4 Pas kalau ya? reguler. Ya. Oktober 2018. Oktober 2018 kan dari 19, 20, 21, 22. Jadi nggak harus nutup 1 tahun Enggak. di akhir tahun ya? Enggak. Ya. Enggak. Perhitungannya nanti menggunakan SKP-nya kayak SKP-nya nanti nyusul Pak. nyusul ya? Oke. Seperti yang kami kemarin ya kayak dia nyusul. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Unsur penunjang. Unsur penunjang. Unsur penunjangnya, nah ini terima kasih diingatkan. Untuk unsur penunjang itu kan ada membimbing siswa kegiatan ekstra. Ini kan kebetulan belum kami edit ya untuk isinya.
Ya, kalau di sini kayaknya tidak bisa masuk ke periode Januari Juni ya, jadi itu bisa di-delete saja. Nanti masuknya ke Juli Desember kan ya, karena kita prakerjanya kan bulan Juli September ya Pak. Ya. Yang mana Berarti yang yang ini nomor 6 ini tidak usah. Oke, ini. Nanti masuknya ke periode Juli Desember. Untuk kegiatan ekstra itu yang ekstra ya? Yang ekstra sekarang selama pandemi Nah itu dia kemarin. Nah ini yang mau saya diskusikan untuk ekstra Bapak Ibu ya. Awalnya saya mau bikin ekstra itu dimasukkan SKP saya, tapi saya pikir kalau ekstra dimasukkan nanti ada pertanyaan dari dinas, ini ekstranya kegiatannya apa gitu. Virtual. Ya, jadi saya isinya untuk saya sendiri, kemarin sudah saya share yang punya saya itu, saya masuknya tim pengembang kurikulum, nanti mungkin bisa. Bu, maaf Bu, kalau misalkan kita itu mendelete salah satu dari situ, nanti mempengaruhi rumus yang berikutnya enggak? Khawatirnya itu nanti kadang itu kalau kita delete itu tuh, itu nanti akan mengarah ke yang lain itu loh. Biasanya kayak gitu. Nah, caranya gimana? Di hidden kah atau di apa? Sebenarnya Pak Edi sama Pak Fatur dilupakan kalau misalnya itu. Nah, itu mendelete sama nambah. Kalau saya pribadi ya Pak ya, karena ini saya delete, saya di penilaiannya saya akan ini geser, saya kopas sampai ke rumus ini. Jadi tidak berpengaruh nanti dia. rumusnya dihilangkan juga. Ya rumusnya dihilangkan, kalau nambah nanti di copy paste aja. Sebenarnya ini rumusnya sama aja Pak, bermulai dari atas ke bawah. Tinggal copy paste sama aja hasilnya. Yang mempengaruhi besar kecilnya itu di ini. Ini nanti yang di jumlah ini. Target dengan capaian. Pengaruhnya di situ. Lalu kemarin saya pernah membaca atau melihat SKP Bapak Ibu di yang lama ya. Ini di realisasi kualitas mutu ada yang memasukkan nilai di bawah 76. Itu sebenarnya tidak boleh. Kalau penilai angka kreditnya teliti, Bapak Ibu tidak akan dinaikkan pangkat. Ini paling tidak nilainya minimal 76. Di sini. Udah Bapak Ibu, lanjut ya. Berarti itu nggak harus 100 ya Bu? Enggak Bu, enggak harus 100. Ini kan untuk yang tidak ada tugas tambahan ya. Untuk yang nanti ada tugas tambahan itu nanti posisinya ada di melaksanakan tugas sebagai warga, melaksanakan tugas sebagai ketua program misalkan ya. Terus untuk penilaiannya ini jumlahnya kalau ini kan 20 ya, 20,25. Karena 3C ya. Ya, kalau nanti ada tugas tambahan semacam apa, pakai kepala apa terus nanti yang di atas itu nilainya berapa? Itu dibagi kalau wakil 50 ya Pak ya. Ya. Jadi yang direncanakan itu 50%, wakilnya 50%. Iya, 10,125. Kalau misalnya ada tugas tambahan waka terus di bawahnya lagi ada tim pengembang kurikulum kan 2% tuh Pak. 2%-nya dikalikan dengan 20,25 tetap, bukan 10,125. Yang ekstra ya. 20,25. Ekstra kan nggak ada. Dengan PKG-nya. Karena itu Ekstra nggak satu ada. paket dengan PKG. Bisa lanjut ya Bapak Ibu? Lanjut ya. Kita ke prestasi, sebenarnya tidak masalah ini untuk prestasi. Ini simpel saja untuk prestasi. Yang penting jangan di atas 7,6 ya, 76 ya tadi Bu ya. Enggak, yang itu jangan di bawah 76 yang tadi. Oke. Terus juga minimal baik ya. Iya minimal baik. Kalau yang Januari ke Juni, nanti kalau ke Juli Desember ada lagi aturannya Pak. Terus maaf, penanggalannya tadi yang berapa? Untuk penanggalan itu yang kami share sudah sesuai. Oke, sudah kami cek itu tanggal merah atau bukan sudah kami cek sudah sesuai. Bu, ada masukan Bu untuk yang nilai prestasi itu Bu. Iya, ke atas tuh. Oke. Kami mohon Bapak Ibu karena
jangkanya itu masih panjang gitu ya, yang PNS terutama yang muda-muda itu supaya kenaikannya itu tidak terlalu tinggi, karena ini apalagi ini kan dua kali dalam 1 tahun gitu kan, dan itu harus naik terus gitu. Minimal 1 naik. Ya, nanti dibikin satu aja diambil dari beberapa kriteria tadi. Mungkin ya, ya mungkin orientasinya itu ditambah 1 aja, yang lain sama. Ya. Tinggal nanti ngelihat di hasil yang dulu SKP dari yang kemarin. Iya, SKP-nya targetnya jangan terlalu tinggi-tinggi Pak, ini punya saya ya Pak, kebetulan saya ngambilnya 79, paling tinggi ya komitmen aja 83. Kalau tadi kan tinggi banget, ada yang 90. Tanya Bu, Ya. kalau yang SKP yang kemarin itu 79, 78, ada 83 itu tambah 1 itu nggak apa-apa? Gak apa-apa Bu, saya pribadi setiap tahun saya cuma ngambil satu Satunya aja. di satuan itu. Yang pasti nggak berkurang dong. Saya malah nggak melihat itu. Oh. Misalnya di tahun ini Bapak Ibu nambahnya di orientasi pelayanan, tahun berikutnya tambah di integritas, itu aja, jangan ditambahin semua, satu aja. Jadi itu berubah nanti, ya. Yang penting naik dikit. Ya. Lanjut ya Bapak Ibu, kita mungkin bisa Opat di belakang. lanjutkan Pak Bu Nadi. Lanjut ya Bapak. Kita masuk ke periode Juli Desember sekarang Bapak Ibu. Masuk ke penjabaran. Kita buka sama-sama ya Bapak Ibu sheet penjabaran. Bentar Bu. Bu, yang angka yang di prestasi itu yang sasaran SKP itu berarti connect dengan penilaian ya? Yang di mana Bu? Di atas. Yang ini? Iya. Enggak Bu. Tapi kalau sini nggak rumusnya nggak connect ya? Kalau punya saya ini konek. Punya aku nggak? Masih tetap yang lama. Nanti bisa di kotak out. Hanya tidak paham dengan Datang. enggak Bu, punya aku tetap. Apanya? Konek kok datang mentah. Ini Konek pakai aja. file yang mana? File yang datang mentah. Ini konek kok. Ini yang file yang Nggak pencet-pencet. Bisa aja Bu, gampang nanti di. Ini masih 8 sama dengan punya ibu itu. Tinggal sama dengan nanti penilaiannya berapa. Sama dengan terus Penilaian di bawah sini Bu. Nah di situ baru di enter. Ya dapat. oke sudah. Ada lagi Bapak Ibu prestasi? Sudah Bu. Lanjut ya penjabaran ya. Penjabaran mutu ini berdasarkan Permenpan nomor 8 2021 kita untuk guru menggunakan metode penyelarasan direct cascading. Jadi pakai kayak teamwork itu, tim kerja. Saya langsung ke nomor 2 karena nomor 1 ini kinerja atasan langsung. Kita ke guru aja ya Bapak Ibu. Kinerja utama kepala sekolah yang dititipkan kepada wakil kepala sekolah dan guru. Nah ini yang paling berperan penting adalah wakil kurikulumnya sebagai koordinator. Nanti Bapak menunjuk guru-guru yang berperan di situ. Misalnya gini Pak, nomor 2 itu kan ada 5 poin Pak. Nah Bapak pilihnya nomor 1 saya atau sama Bu siapa gitu. Dibagi-bagi di Semua guru ya. iya dibagi, tapi tidak boleh sama. Jadi semuanya ada peranannya. Tugasnya itu. Oke. Tidak boleh sama gimana? Misalnya maksudnya tidak boleh sama semuanya. Misalnya kita ini satu sekolah, nomor 1 dengan 2 semua itu nggak bisa Pak. Jadi harus serata pembagiannya. Kalau misalnya saya kan kemarin ngambilnya di ini mau bikin apa kosong. Bilang mau juga di kopi yang bilang juga. Tapi kalau itu kalau dibagi berapa benar? Kalau nomor 5 itu kan ada ekstra kan otomatis biasanya kan guru semua Bu. Yang nomor 5
boleh Pak, kalau nomor 5 semua guru boleh. Tapi yang tidak boleh itu semua guru sama semuanya. Itu nggak boleh. Kalau misalnya dianggap yang nomor 5 itu semua guru harus terlibat, boleh masukkan semua. Dan itu tidak perlu banyak-banyak, satu atau 2 poin saja. Yang nomor kinerja utama yang ketiga itu sama juga, seperti itu. Kayak kewirausahaan itu kan guru wirausaha yang bisa ditunjuk. Kemudian produk unggulan itu siapa yang bisa ditunjuk. Nanti yang ngatur nanti waka kurikulumnya. Nomor 4 itu supervisi ya Bapak Ibu, bisa dipilih. Jadi tidak boleh satu saja yang sesuai. Misalnya jadwal pelaksanaan supervisi itu bisa. Jadi nanti bukti fisiknya jadwal pelaksanaan aja untuk jadwal supervisi. Karena ini diminta bukti fisiknya, jadi harap diperhatikan kira-kira mampu tidak kita menyiapkan bukti fisiknya. Jadi bukti fisik itu nanti dilampirkan di SKP. Dan seterusnya ke bawah Pak, sama aja. Kemudian peran saya lewatkan itu nanti belum dibagi sama Pak Waka kurikulumnya. Langsung ke rencana kinerja print. Nah ini yang di print nanti Bapak Ibu. Jadi tidak semuanya di print. Yang di print itu hanya sheet-sheet yang ada tulisan print saja. Berarti itu harus di print Pak, perintahnya. Rencana kinerja. Sheet 3 rencana kinerja print. Ini ada kaitannya dengan penjabaran di sheet 1 ini. Kenapa kami minta Bapak Ibu menggunakan file yang kemarin kami bagikan? Ini kaitannya ke sini. Kemarin setelah kami teliti itu ada rumus yang di sini yang keliru Pak Wayan. Ini nilainya itu masih copy paste sama yang di atas. Jadi antara rencana kinerja dengan penjabaran itu tidak sinkron. Jadi di sini rencana kerjanya ini, terus penjabarannya yang nomor 1. Jadi tidak nyambung. Boleh saja kalau Bapak Ibu yang sudah terlanjur membuat pakai file yang lama, boleh ini diganti rumusnya di sini. Kemudian harus wajib ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Karena kuantitas, kalimat awalnya harus persentase. Kemarin ada beberapa yang keliru, itu sudah kami perbaiki. Kemudian kualitas itu berkaitan dengan tingkat kesesuaian. Kemudian kalau waktu nanti kalimat depannya itu tingkat ketepatan waktu. Kemudian kalimat berikutnya sama dari kuantitas, kualitas, waktu. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu yang di sini untuk rencana kinerja? Berarti ini untuk persentase waktu ini sudah sama dengan yang ada di perencanaan ya? Oke. Berarti nggak perlu Ini target. ya? Gak usah. Nggak usah. Target kita sepakati yang ini yang kita pakai. Jadi satu sekolah harus sama. Mbak sini ada yang mau didiskusikan lagi Bapak Ibu? Ini dipilih sendiri gitu kan, ngisi ininya. Kalau yang kinerja yang tadi ditulis oleh waka kepala sekolah, waka kurikulum. Nah kalau yang tugas tambahan seperti wali kelas dan sebagainya itu kita bisa menentukan sendiri sesuai dengan SK yang kita dapat. Bu, kalau misalnya nggak ada tugas tambahan, yang ini dihapus berarti? Iya nggak usah. Dari dihapus sampai yang kuantitas, kualitas. Sama waktu semuanya dihapus. Berarti nomor 5 dihapus kalau nggak ada wali kelas. Oke. Kayak punya saya tuh contohnya nomor 7 nggak ada saya
Nggak saya hapus di situnya Bu, saya hapusnya dikosongin aja, di strip. Maksudnya Selnya itu jangan di delete, tapi tetap dimasukkan, tapi ininya ini saya kasih contoh yang punya saya yang kosong. Cara Saya dilihatnya. kosong di angka 7 kalau nggak salah. Iya. Nah, ini dikosongin seperti ini aja Bapak. Bu Siwi. Kalau saya Bu, kan gini, itu kan rencana kerja kan ada 1 sampai 8. tapi ada Semua tulisannya. gitu kan. Harus ada semua. Kalau Bu Hai ini kan nomor 7-nya tidak ada, makanya dikosongi. Iya. Kalau punya saya itu yang tadi yang tugas tambahan dulu tadi setelah mengajar terus ada wali kelas dan lain-lain. Karena tadi sudah tercantum ada tugas mengajar, kalau wali kelas tidak ada, kalau saya delete karena sudah memenuhi Iya. kinerja 5 sudah ada gitu. Ada. Nah, Kalau tidak ada semua, Kalau tidak ada semua, baru dimasukkan. Karena 7 ini harus ada di sini. Karena menggambarkan karena kita kan tim kerja ya, berarti ada di guru yang lain gitu maksudnya. Kalau di strip keluar F berapa gitu Pak? Bu? Pakai tanda petik, Tanda petik atas. petik atas dulu Bu. Sampai sini bisa lanjut ya Bapak Ibu. Nah, untuk profesi guru karena itu 1 tahun bisa dimasukkan di periode Januari, Juli, Desember juga boleh dimasukkan karena kayak itu 1 tahun. Yang mana? Yang Tugas anggota profesi guru itu nanti bukti fisiknya kartu anggota. Yang apa itu kolom ke-3 itu loh Bu, itu kan yang ada 1 terus 4 terus berapa tuh 5. Itu nggak ngaruh kayak Itu apa itu Bu? nggak ngaruh nih Pak, kemarin dari sejak Pak Wayan launching saya pelototin berapa kali penjelasan beliau nggak ada, beliau menjelaskan kosong begini. ya, sudah kosong. Iya. Ya ini Nah, terus sampingnya juga yang bukan itunya, yang di dalam tabel itu loh Bu. Kalau D kan? Ya, Kalau D kan? D. ya kolom D itu. nah ini Antara rencana Itu kan ada 1 terus nah 4. Nomornya. enggak, itu bukan nomor Pak, itu rumus. Oke. Misalnya ini nomor 1, kalau Ibu misalnya 2 nanti di penjabaran. Muncul ini. Nah, itu rumusnya. Nomor berapa? makanya kemarin saya bilang ada rumus yang tidak sinkron. Gitu. Ya. Berarti itu nggak bisa diubah. Jangan, yang diubah cuma di sini doang, di angkanya saja. Itu sudah otomatis. Tugasnya nomor 1 berarti 1. Kalau Pak Sato membaginya, biasanya Bapak 2 dengan 4, jadi kliknya 2 dan 4 gitu di situ. Jangan diketik di sininya, nanti rumusnya hilang. Oke. Masuk tuh yang baik. Oke. Oh iya. Oke. Ya Bapak Ibu, Pak Bu, lanjut. Bu. Ada lagi yang bisa? Coba. Iya, itu Coba di situnya aja. Bu, angkanya juga di strip ya? Iya berubah. Yang 80% sampai 90%. Iya. Nomor yang ini yang dipakai. Untuk mengisi ini kita lihat di penjabaran nomor berapa yang mau kita masukkan, tinggal masukkan angkanya saja. Ya, paham. Sampai sini masih ada Pak Edi? Sudah masukkan Pak Satu? Gini, karena ini kan kayaknya ke saya ya, bagian ini ya. Kalau saya kerja sendiri nanti yang lain baru gitu kan. Artinya nanti saya minta tolong ke Bapak Ibu, terutama untuk manajemen dan dari Kaprok itu nanti untuk kerja untuk pembagian ke tugas Bapak Ibu guru itu nanti. Sekaligus ini harus ada SK-nya Bu. Oke Pak. Harus ada SK. Oke, berarti nanti kita
kita bikin kerja untuk pembuatan SK sekaligus pembagian peran yang mau disampaikan. Ya. Nanti perannya Bapak aja yang nyampein ya. Kalau udah dibagi semua. Makanya tadi saya lewatkan untuk si perannya itu. Karena masih kosong. Ya. Makanya saya perlu ke yang lain, bukan saya aja. Takutnya nanti saya pilih kasih. Bisa kita lanjut ke sheet 4 ya Bapak Ibu, keterkaitan angka kredit. Ini tidak di print. Nah, yang kami pertanyakan di sini itu tadi malam saya WA Bu Nadi, mulai ditanya saya tanya Bu Nadi, tidak ada menemukan jawaban di sini. Ini apakah ini menambah angka kredit kita atau bagaimana? Dan saya berapa kali melototin YouTube-nya Pak Wayan, tidak ada penjelasan beliau tentang ini. Beliau itu langsung masuk ke sini. Jadi kita sepakati aja ya Bapak ya, Bapak ya, kita ikuti karena beliau masukkan ini, kita masukin aja dulu. Karena format dari Pak Wayan seperti ini. Oke, bisa dihapus. Ya sebenarnya ini masuk keuntungan kita nambah angka kredit 2 itu lumayan besar loh Bapak Ibu, satu makalah itu. Kita dapat bonus tapi dasarnya kita tahu. Yang mana Bu? Yang mana? Yang atas Pak, yang Keterkaitan angka nomor 1, 2 ini Pak. Tim pengembang kurikulum masuk nggak? 1,0 Tidak 5% ya? Berapa? 2% nggak? Iya. Ya. banyak, makanya dasarnya Ini Pak. besar ini. Tapi kalau itu nggak jadi keuntungan kita ya lumayan. Dari 20 dari 5%. 5% dari Tadi malam saya ada baca-baca sedikit tentang metode direct cascading ini Pak. Memang ini bisa dimasukkan maksimal 10% dari itu. Maksimal 10%. Terus untuk supaya tahu berapa persennya itu kan maksimal 10 artinya Hmm. ada rentang dari sekian sampai sekian. Apa dasarnya? Nah itu dia yang saya pantengin YouTube Pak Wayan itu, barangkali ada penjelasan tadi tidak ada. Jadi saya masih bingung untuk yang di sini. Kalau acuannya maksimal 10% sudah masuk ya. Tapi dasar ini Belum minimumnya ada. sehingga jadi ya, bonus. Anggap aja bonus kita Bapak Ibu. Nah ini tinggal masukkan data awal saja, yang sama juga 5% dari tugas tambahan wali kelas kan 5% dari ini. Kemudian sebagai tim pengembang kurikulum 2% dari nilai PKG. Kemudian ini adalah kegiatan IHT nilainya 7. Nah ini angka ini juga berhubungan dengan rumus. Jadi ini nggak usah ditulis di sini, cukup tulis angkanya saja. Itu di ya bukan dari Jujur yang di awal tadi ya. awal. Ya. Mana ya? Penjabaran. Nah ini kan 7 nih kegiatannya tentang ini. Atau Bapak Ibu pernah mengikuti diklat fungsional selama 30 sampai 80 JP, berarti nomor 5 masukkan situ. Klik di sininya. Yang data mentah itu saya ganti yang di bagian diklat. Oh iya Karena itu. yang kuliah itu diklatnya dia harusnya 9, tapi di situ Pak Wayan nulisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya nggak kayak gitu kalau di di lampiran itu permennya nggak kayak gitu. Ya, 1, 2, 3 terus 5, 9, 6, 9, 15 kalau nggak. Di data mentah sudah saya ganti. Iya. Ini mungkin kemarin kami ngecek di Permenpan nomor 9 2016 itu tidak ada yang tidak sesuai Pak angkanya, angka kreditnya. Nanti bisa kita sambil koreksi bersama-sama. Contohnya di sini di membuat buku pedoman guru itu kan dulunya 1,5 ya. Kalau di sini cuma 1. Nah, buku pedoman guru kan 1,5. Kalau di sini kan baru 1. Nanti bisa kita cek sama-sama di Permenpan nomor 9 2016 itu lengkap di situ. Sampai sini keterkaitan angka 1. Kemudian ini nomor ini yang saya buka punya saya ya. Kemudian nah ini di
diklat, yang ikut diklat bisa nomor 6 masukkan. Kalau yang 30 jam sampai 80 jam itu 6 dan seterusnya. Di sini yang punya. Kalau sini buat yang atasnya yang kinerja atasan langsung. Tadi yang mana yang dia? 25. Apa yang tidak ada kode itu jadi masukkan Yang nggak bisa ditekati gimana? Bisa nggak diisi? apa sudah otomatis dulu? Data awal. Sudah deh. Otomatis masuk di situ atau kita Otomatis itu Pak masuk ke situ. Itu begitu kita klik di data awalnya pangkatnya apa, langsung berubah di situ. Jadi untuk ini jangan di manual di sini, kita masukkan angkanya saja. berarti data kita tadi kalau sudah masuk itu sudah berubah ya? Oke, kita masuk. Yang besar Ada tambahan? yang ada teman-teman. Kalau nggak ada Bu, nggak ada apa? Seminar, nggak ada ikut seminar. Ya nggak usah dimasukkan Bu, sesuai dengan yang kita punya aja. Berarti di step yang nggak tadi. Iya. Bukan. Dari awal di stepnya Iya dari rencana kerja. iya itu berkaitan semuanya. Tapi enggak, masih ada angka. Ini untuk mempermudah nih maksud saya, siapa tahu saya. Hmm. Kalau untuk saya misalkan ada kaprok tidak dipakai, bisa nggak di dalam sini? Tapi di SK ada. Tapi di SK gimana? Tapi ya itu makanya SK ada tapi Kayak apa kita gitu nggak ada solusinya? Karena Ada cukup aja kan. ya, kalau dulu kan kita bisa otomatis sendiri ya. Kalau sekarang karena dilampirkan bukti fisik agak sulit untuk kita Berubah SK berarti ya. Iya, untuk SK. Sebenarnya nggak usah dilampirkan. Ya, SK-nya nggak usah dilampirkan. Terus kaproknya siapa? Jangan nggak masalah itu. Katanya ada tim kerja yang di koordinatornya kaprok, di SK-nya nggak ada kaproknya kan gimana Pak? Oke. Kayak saya itu tugas tampil 2. Kabeng sama wali kelas. Boleh Bu dimasukkan Oke, dua masuk dulu. ya. Masuk dua-duanya. Kabeng berapa persen? Kalau dia Oh, berarti masih nggak diakui. Itu Pak. Berarti wali kelas aja yang Kabeng di- itu dia delapan. pasien Delapan ada ya? juga cuma wali kelas. selama data di ruang Maksudnya di RPS SK itu kan ada gitu. update ya update biasanya diakui jamnya. Kalau nggak 8 12. Kabeng itu 8 kalau nggak salah. Udah masukkan Bu Pus, masukkan. Bukan. Kemarin sudah tak masukkan sih yang di data dengan Pak Ade kemarin yang belum RPS yang di KTP belum kayaknya. Nah, akan tetapi nanti di kepala Laporan. bengkel laporannya perlu ada. Laporan, iya. Ya, Nggak usah aja lah, aman. Laporan asal Jadi sudah diakui. masuk untuk tugas utama, maksudnya untuk tugas misalnya pembelajaran, asal sudah masuk bisa, yang lain tidak usah dimasukkan. Itu aja mungkin bisa. Kalau menurut saya sih, kalau keterkaitan ini, Iya. karena penilaian ini kan tidak semua diruntut gitu kan, jadi per orang aja penilaian ini. Saya kira seperti itu. Kalau memang tidak mau ribet, kalau sudah memenuhi syarat, Penting tercukupi kemungkinan jamnya. sudah bisa untuk dibuatkan di SKP-nya. SK kan tidak mungkin mereka nunggu di SK-nya. Dan tak Ya mungkin kayak kita tadi lihat banyak ke orang pikir kaproknya. pencak kaprok gitu. Kalau udah Tidak mungkin cukup dilihatnya. Tapi kalau kaprok Kalau kayaknya secara logika kalau kita SMK itu kalau nggak ada nanti Harus ada. banyak Kalau juga kaprok loh. gitu loh, di SK kalau itu. misalnya boleh kan jadi kalau kaprok harus ada. Harus ada itu kan. Ini tidak ada keterkaitan ke situ Pak kayaknya untuk penilaian. Oh. Artinya tidak dilihat dari SMK ini berarti nanti kaproknya yang ini enggak, kemungkinan Bukan menurut masalah saya. kaproknya dilihat siapanya, maksudnya di SMK itu kok di situ di dalam SK kok tidak ada kaprok, itu yang jadi masalah Iya. gitu loh ya. Bukan masalah kaproknya siapa. Tapi gini, kalau memang kan ini kan ada yang memang memerlukan kaprok pasti ada ya. Itu. Jadi saya kira ini SKP ini kan untuk penilaian perorangan, itu kan di situ tidak ada keterkaitan dengan tugas yang diberikan oleh sekolah. Gitu. Kalau memang sudah memenuhi, saya kira loh itu ya, saya belum anu juga, mungkin bisa untuk
lepaskan daripada kita harus membuat laporan. Tapi untuk naik pangkat nanti susah. Ya, baik ya. kalau sudah memenuhi syarat misalkan kan, bisa, enggak itu kan lebih mudah gitu ya. kalau sudah memenuhi syarat silakan tidak apa-apa. Cuma secara logika, apakah mungkin di dalam SK yang dibuat itu nanti tidak dicantumkan di situ? Ya udah kita buat aja Pak. Ini yang jadi masalah. Terus masalah lagi Pak, karena ini SKP-nya baru kan, sekarang sistem online semua, kita tidak tahu kan ya. Kalau yang dulu kan kita masih rekayasa bisa ya. Kalau ini kan tanda tangannya ada nilainya, yang dinilai itu ada kayaknya ada tanda tangannya ya. Jadi tidak bisa diubah lagi Pak. Kalau dulu kan tanda tangannya nggak ada nilainya. Di lembar yang tanda tangan atasan pejabat nilai itu nggak ada nilainya kan. Jadi kita bisa ubah otak-atik nilai di situ. Kalau yang di sini Pak, di nilainya ada tanda tangan pejabat penilai, itu yang agak susah Pak. Artinya harus real ya. Iya. Dan satu lagi saran aja Pak ya, untuk pembuatan SKP itu jangan asal. Karena nanti dihitung semua Pak. Misalnya Bapak targetnya naik pangkat 4 tahun, hitung Pak makalahnya berapa yang perlu disiapkan. Kemudian diklatnya perlu berapa, itu harus disiapkan semuanya gitu. Karena ini kan sistemnya udah tidak bisa direkayasa lagi. Pas nanti kurang nggak bisa Iya, nanti dimasukkan. kurang nggak bisa Pak. Nah yang keempat A 4A mau tidak mau harus bikin PTK di antara tahun 2022 sampai sekian, itu harus ada PTK. Siapkan saja yang mau naik pangkat. Ketikanya aja tuh nggak perlu diseminarkan kan? Diseminarkan Pak. Seminar. Foto-foto kayak Ya, gitu. tanya lagi nih. Iya. Kaitannya sama pembuatan yang Januari, Juni sama Juli, Desember ya. 2 SKP kan berarti ya. 2 SKP berarti yang Januari sampai bulan Juni kita habis sampai kepada prestasi itu ya, penilaian prestasi itu ya. Oke, sampai situ diberi Kemudian sebuah yang periode biasa. Juli, Desember kita harus lengkap sampai ke apa ya? Verifikasi Yang terakhir ya. Ya. Enggak semuanya di print Pak. Yang di print itu ada yang sheet yang ada tulisan kayak ini, nomor 3 ini nih. Nah ini kan Rencana ya. Terus yang 10 itu kan ada tulisan print juga. Ada print ini ya. Nah ini di print. Untuk yang periode yang kedua ya. Oke. Berikutnya ada lagi. Nah ini perlakuan kerja print. Pokoknya ada tulisan print itu harus di print. Untuk yang periode yang kedua. Yang periode Juli Desember. Jadi tidak perlu di print semuanya. Kalau yang awal sampai prestasi aja yang jadi. Kalau yang awal sama seperti yang dulu aja Pak. Oke. Tapi formatnya sama ya. Sama. Dan nanti untuk yang pengajuan yang Juli Desember yang awal tadi Print lagi apa lagi enggak? Maksudnya? Yang awal nanti di print lagi ya. Yang Juli Diubah lagi kan? Desember Nggak usah diubah Pak. Maksudnya diubah. maksudnya Jadi satu ya, jadi satu. Jadikan satu lagi. Oke. Kopernya jadi satu aja. Jadi setahun gabung sama yang di print baru. Cuman periodenya. Iya, yang periodenya aja yang beda. Untuk atasan pejabat yang menilai itu kedua periode ini sama ya? Apa beda? Sama kayaknya. Sama ya? Iya. Beliau sudah Sudah kan sudah ini ya. Kemarin di Ini bener nol dong ya. Yang Makanya nggak di- Iya. Kami itu kan kelihatannya baru. itu bukan Iya. Pak Saifudi kan? Sekarang kan Pak Saifudi ya. Kalau yang sebelumnya Strepati WK. terima. Sebelumnya Bu Eka. WK. Kita kesana kan belum waktu yang bersama saya itu. Iya. Mas Bu Eka. Iya. Sekarang Nah, jadi ini yang Sekarang sudah Pak Saifudi apakah menggunakan itu? Nah itu mungkin bisa ditanyakan ya Pak. Iya. Yang sudah lolos tadi ke SMK berapa? SMK 3 ya. Mungkin kita bisa. Ya, siapa yang punya channel yang SMK 3 Pak Anu. oh ya nanti saya coba tanya Bu Tati. Oh, Ya. SMK 3 kan? Iya. SMA 3 atau SMK 3? SMK 3 Pak. SMK 3. Mereka memang udah IHT udah lama Pak jadi. Langsung ke ini ya Pak. Ini kayaknya tidak terlalu ini dan tidak di print juga. Dan Pak Wayan juga kayaknya langsung lewat aja. Sudah review ini juga. Kemudian penetapan. Langsung masuk ke yang di print aja ya Bapak Ibu. Rencana aksi perlu dibahas. Iya. Ini ya. Itu keterkaitan dengan nilai itu toh, Bu? Yang mana Pak? Yang rencana aksi itu. Enggak ada Pak. Sama kayak rencana kegiatan. Langsung
ke sini aja, ini yang agak rumit di sini, yang sheet 10. Kita ke langsung ke target ya Bapak Ibu. Kalau target realisasi, capaian, kategori capaian, kemudian nilai dengan nilai tertimbang itu yang perlu diperhatikan. Untuk target kita samakan ya Pak ya, satu sekolah pakai yang ini aja ya. Nanti kita bermain di realisasi untuk mencapai nilai yang kita inginkan, itu baik. Nah kalau yang periode Januari Juni itu nilainya kan harus baik ya. Nah kalau di sini boleh Bu, kurang juga nggak apa-apa, cukup juga nggak apa-apa, asalkan nanti nilai bawah nilai akhirnya itu harus baik. Nah yang paling bawah sendiri ini harus baik sudah, minimal 90,00. Berarti rata dari akumulasi itu ya. Oke. Nah yang di sininya harus nggak apa-apa, kurang atau cukup ya. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan itu di sini di rumus. Kalau di sininya cukup, ini rumusnya nanti seperti ini. Berdasarkan penelitian yang terbaru itu rumusnya kalau cukup seperti ini. Kemudian kalau kategorinya capaiannya baik, itu nilainya otomatis 109. Nggak usah pakai rumus, masukkan ketik langsung 109 aja. Ya nggak usah pakai rumus kalau yang ini Pak. Kalau yang lain rumus mana ya? Kalau yang pakai rumus itu amat kurang dan cukup. Kalau baik itu 109, kalau amat baik itu 120 di kategorinya. Nah sangat kurang ini kan rumusnya beda lagi, pakai rumus yang ini. Nah ini amat baik, sangat baik itu 120, nggak perlu pakai rumus, langsung masukkan klik 120 aja. Oke, kalau sangat baik. Ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu yang sampai di sini? Itu Bu, tentang keterangan itu Bu. Kalau bisa ya mungkin bisa kita sepakati. Kalau pengertian tentang sangat kurang, kemungkinan kan jelek gitu Pak ya untuk kinerja kita. Kalau bisa kita nguranginya dari yang baik itu jadi cukup aja. Oke, saya juga sepakat Pak. Makanya kemarin saya yang share sangat kurang jangan sampai dimasukkan. Yang saya share kemarin itu saya nggak pakai yang sangat kurang, karena di Pawayan aslinya yang sangat kurang ini dicentangin warna apa gitu, dikasih warna gitu. Jadi kayaknya itu kode gitu. Iya, kode. Kalau itu nggak, jangan dipakai mungkin. Ya minimal cukup. Ya minimal Iya. kurang nggak apa-apa kan katanya. Kurang, Yang tapi penting kan hasilnya. dalam penilaiannya itu loh. Penilaian kita kan kalau kinerja kurang itu kan jelek konotasinya. Cukup gitu aja ya. Cukup aja dengan mengurangi yang baik-baik. Sangat Ya, yang amat baik, sangat baik itu nggak bisa, berat itu. Yang amat berat itu dikurangi sehingga bisa menentukan yang Kalau bisa ya sepakati aja. Sepakat aja Pak, nggak boleh kurang gitu ya. Cukup gitu. cukup aja dengan mengurangi dari yang baik. Sangat baik. Baiknya kasih berapa gitu. Yang dirubah itu yang realisasi toh Bu? Iya, kita ngotak-ngatiknya di realisasi aja. Jadi kalau kita mau cukup kurang atau amat baik di realisasi Kalau aja kita yang bulan otak-atik. itu Bu dikurangin bulannya. Kalau bulan, kalau targetnya 3, realisasinya 4, berarti kan kerjanya buruk ya Pak. Kan lama dia kerjanya. Kalau 3 bulan targetnya, realisasinya 1 bulan selesai, berarti kan bagus dia gesit, Bagus. berarti nilainya makin tinggi. Baju udah cukup. Kalau yang di waktu. Nah yang kita otak di situ, otak-atik di sini aja Pak, di realisasinya aja. Banyak yang ketinggalan itu kemarin kita ngotak-ngatik di realisasi tapi tidak memperhatikan di nilai. Misalnya ini kita otak-atik kita ganti 90, misalnya yang atas ya, itu kan baik. Nah ini kan 90 di sininya karena masih pakai rumus yang
cukup tadi. Nah itu kita ubah jadi 109. Bisa diotak biar muncul tak 9. Nggak bisa diotak-atik Pak, mungkin Pak Patur bisa kali ya. Kamu dari Pak Wayangnya gitu. Jadi kalau kita lihat sini dengan sininya, kalau di sininya baik harus diganti 109.